Anda kembali di News Sore, pemirsa. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap preman yang bentrok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senapan angin dan senjata tajam. Woi, diam. Polisi, diam. Buka. Woi, buka. Sejumlah polisi memberhentikan sebuah mobil di Jalan Antasari, Jakarta Selatan yang ditumpangi dua preman pasca bentrokan di kawasan Kemang. Kedua pelaku ini ditangkap saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil yang digunakan untuk menyuplai senjata. Pria berinisial AK dan MAG yang diduga menjadi pelaku utama kemudian digiring ke sebuah rumah di kawasan Kemang yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata. Di lokasi, polisi berhasil menyita 4 senapan angin berbagai merek serta 3 parang yang digunakan para pelaku saat terjadinya bentrokan. Sejumlah pelaku dan barang bukti termasuk 1 unit mobil dan 9 telepon genggam kini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga tengah mendalami peran dan identitas masing-masing pelaku. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Program itu akan dilaksanakan pada 2 Mei besok yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN, mudah-mudahan jadi balagar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerjasama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur.
Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Bertambahnya jumlah korban setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Bareskrim Polri. Sebelumnya, pemirsa, buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam aksinya, para buruh memiliki 6 tuntutan yang mereka sampaikan langsung pada Presiden Prabowo. Kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya, hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.